Baik, kita lanjut ke materi pertemuan kedua tentang manajemen digital. Kalau biasanya istilahnya itu digital marketing. Ini hanya bahasa saja, tetapi maksudnya sama. Kita buka dulu absennya ya, Bu. Bapak, Bapak, Ibu. 15 menit cukup? Cukup, Pak. Ya. Baik. Cukup, Pak. Yang di jalan nanti ini, apa itu? Ada pilihan 15, 20, 30. Masih di jalan, Pak. Mungkin bisa 30, Pak. Kasihan Baik. teman-teman yang di jalan. Ya, kita buka 30 menit dari sekarang. Silakan. Bapak izin, kemarin saya ikut Zoom, tapi saya lupa absen kelewat, maaf. Saya Utari yang kemarin di grup. Ya, maaf ya Pak. Baik, Bu. Pak, kemarin absennya cuma satu, Pak, ya, untuk yang kebuka ya, Pak, ya? Nanti dengan itu ya, Pak, apa itu, dengan yang kita screen juga itu jadi apa itu, bahan pertimbangan juga dari segi absensi, Pak, ya. Silakan. Kita sudah klik. Bapak izin, saya Silakan. mata pelajarannya perilaku konsumen aja. Ini saya ikut lanjut atau gimana ya, Pak? Ibu dua-duanya ikut? Saya hanya satu mata pelajaran, Pak, yang pengajarnya Bapak, perilaku konsumen aja. Oh gitu. Silakan, Bu. Jadi sesuai dengan mata kuliah yang diikutin ya. Oke. Berarti saya bisa keluar Zoom gitu nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, silahkan Bu, ikutin kelas atau untuk kegiatan lainnya. Izin Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga Pak, hanya satu mata kuliah perilaku konsumen. Siapa ini? Pak Ahmad Rifki, Pak. Pak Rifki. Silakan Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak. Bapak, saya izin pamit juga ya Pak, karena hanya satu juga perilaku konsumen aja. Waduh. Apa? Jadi memang sesuai dengan ini ya. Iya. Itu mata kuliah yang diikutin gitu. Absennya belum ya, Pak dosen ya? Sudah, Pak. Yang perilaku ya, Pak? Iya, Pak. Yang perilaku sepertinya sudah kita. Oh, saya Pak, materi pemasaran digital, Pak. Oh, materi pemasaran digital sekalian kita ini. Apa itu kita oke kan absennya? Iya, saya yang materi pemasaran digital. Oke, baik. Pemasaran digital ini 30 menit juga ini biar semua bisa absen. Karena udah masuk ke sistem kita kadang-kala nggak bisa ini ya Bapak Ibu ya. Apa itu ngotak-ngatik ini. Jadi silakan dimanfaatkan absensinya. Oke, sudah. Lanjut ke Satu kali dong ya, Pak dosen ya? absennya, Pak. Absennya satu kali ya? Nggak dua kali ya? Waduh, emang 2 kali Pak absennya, Pak? Mungkin Pak Adi ikut dua mata kuliah atau enggak? Ikut 2 mata kuliah atau 1, Bapak? Satu doang, Pak. Oh ya, 1 sepertinya hanya 1 ya, Pak? Iya, satu. Tapi ada 2 chat gitu, Pak.
Di pilihan kita hanya satu ini, Pak. Dan ya. Jadi sudah 4 kali pertemuan berarti Pak ya. Cuman yang yang kedua-keduanya nggak bisa diaksen Pak. Bapak bukanya cuma satu aksen doang. Baik, Mungkin maksud beliau adalah yang minggu kemarin, Pak. Karena minggu kemarin Iya kan minggu. kita cuma baru foto ya, baru foto Ah, ah. screenshot itu. Nah, maksudnya minggu kemarin belum ada absennya. Izin Pak Oh dosen. belum ada. Oh, Oh iya iya. baik, makasih. Ya. Nah, minggu kemarin kan dibuka dua Pertama nanti chat ya. ya, Satu chat doang pertemuan yang ada absennya, satu tidak kebuka gitu. Sekarang juga ada dua kelas tapi dua chat tapi satu doang yang kebuka. baik, Pak. Nanti kita ini ya, Pak, apa itu? Kita konsultasikan ya, Pak, untuk absensi ini ya. Karena apa itu pilihannya untuk yang dibuka hanya sesuai dengan materi pertemuan yang saat ini. Tuh. Baik Pak, mungkin nanti dari Pak Fajar dari akademik biasanya bisa bantu. Yang penting kan kemarin kita udah ada screenshot ya, Iya, screenshot yang hadir. Nanti biasanya dari Kak Fajar bisa bantu terkait hal hmm, tersebut Pak. baik. Silahkan tinggalkan jejak di itu Pak ya. Apa itu? Bawahnya ini kan ada ini komentar. Absensi nanti kalau memang masuk terus juga tidak masuk di apa itu di sistem ya kita ini Pak apa itu terbuka untuk baiknya bagaimana gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Masih ini tentang absen ya Pak. Oke Pak, kita lanjut ke materi lanjutnya tentang sistem digital marketing. Ini materi pertemuan kedua masalah digital marketing. Ya juga akan ada materi-materi yang berikutnya setelah ini. Tapi karena kita pemasaran digital ini harus paham dulu dan tahu bagi yang belum pasti ekosistem ini begitu. Jadi pengertiannya secara konseptual seperti dijelaskan ini pada prinsipnya sederhananya itu ekosistem itu adalah sistem yang terdiri dari berbagai platform atau kanal digital yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pemasaran. Kalau menurut referensi seperti ini, bahasa Inggrisnya agak sulit saya bacain. Ya. Digital marketing itu merupakan proses penggunaan teknologi digital dan media online yang terintegrasi untuk menciptakan komunikasi yang interaktif antara organisasi dan pelanggan. Di kata terintegrasi ini menjadi kunci, saling terhubung, gitu. Dan demikian juga menurut yang lainnya. Jadi berdasarkan secara umum ini, pengertian ekosistem digital marketing adalah sistem pemasaran yang berbasis teknologi yang terdiri dari berbagai kanal digital yang saling terintegrasi dan menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten, efektif, dan berkelanjutan. Mengapa ini disebut ekosistem ini? Jadi ini ada tumbuhan membutuhkan air, gitu kan? Jadi ada satuan nanti yang saling berpengaruh, berperan dalam ekosistem
marketing ini. Demikian juga di dalam ekosistem digital, media sosial ini menarik perhatian pelanggan. Karena di era sekarang ini, dengan media sosial, dengan digital marketing, itu semua saling terhubung. Demikian juga di ekosistemnya ini, beberapa ada media sosial, ada website, ada marketplace, juga ada WhatsApp, dan digital. Ini dalam ekosistem digital marketing. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka strategi pemasaran menjadi itu nanti kita jabarkan, tapi sebagai mungkin sederhananya, ketika kita punya media sosial, misalkan Facebook atau Instagram untuk memasarkan suatu produk, tentunya ini selain mereka bisa DM dan lain sebagainya, akan lebih efektif ketika juga dihubungkan dengan WhatsApp untuk membangun komunikasi lebih lanjut. Begitu. Media sosial, WhatsApp, ini kalau dihubungkan dengan website, tentunya juga akan lebih maksimal secara digital marketingnya. Informasinya lebih lengkap, karena kalau di website kan bisa mendeskripsikan produk itu lebih lengkap, gitu. Di media sosial ketika kita ngepost, karena cukup terbatas informasi yang kita, walaupun secara efektivitas masing-masing ekosistem ini juga berbeda, tetapi saling melengkapi di dalam digital marketing. Ini contohnya, penjelasannya seperti ini, kurang lebih teksnya seperti yang barusan kita sampaikan. Karakter ekosistem digital secara utamanya itu terintegrasi, interaktif, berbasis data. Nah, di dalam digital marketing itu ada beberapa dasar yang dihasilkan, gitu kan. Jumlah pengunjung, jumlah klik, tingkat konversi, waktu kunjungan, ini bisa dianalisis. Data-data ini bisa diambil untuk evaluasi pengambilan keputusan digital marketing. Nah, digital marketing itu real time. Hasil promosi dapat dipantau langsung. Jika iklan tidak efektif, strategi dapat diperbaiki. Di mana kesalahannya, gitu kan? Ataukah di narasinya, kontennya, atau strateginya yang kurang efektif. Ini ilustrasi sederhananya alur ekosistem. Mahasiswa yang ingin membeli sepatu, kan, urutannya lihat dulu di TikTok. Setelah melihat di TikTok, terus juga membuka Instagram dan seterusnya sampai menemukan keputusan, menentukan, dan melakukan check out. Dan mungkin dari pembeli dan dari beberapa platform ini kita lanjutin dengan konfirmasi lewat WhatsApp, begitu. Nah, secara perbedaan marketing biasa dan ekosistem, kita tentunya sudah cukup memahami, gitu kan. Secara digital marketing, perbedaannya parsial, ini hanya fokus satu platform. Kalau ekosistem digital itu menggunakan beberapa platform, dan seterusnya. Ini supaya kenapa ini ekosistem digital ini perlu dipahami, gitu kan. Nah, kita ketika hari ini menawarkan suatu produk barang itu dengan memahami ekosistem ini,
dari beberapa nanti pilihan font ini juga tentunya menjadi perhatian kita. Kenapa harus media sosial saja, website saja? Kenapa semuanya ini kalau dikombinasikan gitu, ini menjadi lebih efektif untuk menjangkau banyak pelanggan. Gitu. Nah, pentingnya beberapa alasan ini dunia kerja bagi kita yang sudah bekerja untuk mahasiswa ini juga mereka secara informasi gitu kan dan pelayanan dan semuanya juga dengan digital marketing gitu kan. Untuk UMKM nggak besar juga yang mereka mengandalkan ekosistem digital marketing ini, promosi gitu kan, melalui media sosial, marketplace gitu kan, website dan iklan digital secara bersamaan. Karena untuk ekosistem ini banyak dari konsumen itu tidak memakai semua, tapi dari segi kita pengiklan tentunya kita akan lebih efektif ketika memakai semua ekosistem tadi, flash, website, dan iklan digital lainnya secara bersamaan. Begitu. Nah, alasan mengapa ini penting lainnya adalah keputusan pemasaran modern berbasis data tadi. Jadi dari data media sosial untuk menganalisis perilaku konsumen. Tuh, targetnya, gitu kan, pasar serta mengukur efektivitas kampanye. Ya, pengambilan keputusan dengan pemasaran modern berbasis data ini akan menjadi lebih efektif. Itu. Yang berikutnya, perusahaan yang menggunakan UMKM ini beberapa pemahaman pentingnya digital marketing ini. Kalau perilaku konsumen yang hari ini memang tidak semua, tapi secara umum itu memang tidak jauh-jauh dari yang serba online. Itu. Mau nyari informasi apapun, banyak yang dari melalui informasi lewat Google dan membandingkan dan sebagainya, review dan akhirnya membeli. Ini beberapa platform media sosial dan lainnya ini yang juga mempengaruhi perilaku konsumen online. Manfaat memahami ekosistem. Baik. Awal tadi tidak dijelaskan secara rinci, tetapi secara komponen ekosistem digital marketing ini yang utama ini ada website, media sosial, ini ada IG, Facebook, TikTok dan sebagainya, ada marketplace gitu kan, engine, Google, digital ad, dan digital berbayar ini bisa di Facebook, IG, sebagainya. Terus yang komponen sama lainnya WhatsApp. Ini saling berkait ketika ini dikombinasikan. Sekali lagi bagi penjual akan lebih efektif sesuai dengan target market masing-masing. Penggunaan media sosial juga setiap orang belum tentu semua mereka familiar. Tetapi kalau konsumen itu memakai semua komponen ekosistem digital marketing ini, tentunya akan makin banyak peluang yang bisa dijangkau. Gitu. Untuk penjelasan websitenya, apa itu? Mengetahui bersama gitu kan. Terus juga
dan lain sebagainya, media sosial, terus platform yang umum digunakan di media sosial itu Instagram untuk apa gitu kan, misalkan untuk visual branding, promosi, TikTok, ini mereka pada live itu untuk misalnya Facebook, komunitas dan iklan, YouTube, edukasi, review, dan lain sebagainya. Ini platform yang digunakan yang juga ini akan saling berpengaruh gitu. Misalnya ketika di TikTok, di Facebook, produk tertentu, ketika mereka kurang yakin, mereka akan melihat juga di YouTube begitu. Secara lebih lanjut, produk tersebut bagaimana, sebagainya, ini juga itu jadi pertimbangan konsumen. Oke, lanjut. Ini masing-masing. Ya. Sekilas tentang ekosistem digital. Ini masih secara umum penjelasan tentang ekosistem digital. Ya, dari sini kita diskusi bareng. Bahkan sama di materi yang kedua ini digital marketing kaitannya dengan ekosistem digital, juga nanti Bapak Ibu coba menurut Bapak Ibu seperti apa ekosistem itu, kayak post test gitu kan dari malam ini di Bapak Ibu jelaskan gitu kan, minimal 3 media yang digunakan dalam pemasaran digital, untuk deskripsinya seperti ini itu. Nah, sebelumnya kita minta dikumpulkan lewat mail, ternyata di mas kita kan Bapak Ibu tentang ekosistem digital ini yang kita perlu diskusikan ini. Sudah ada yang ini Bapak Ibu dari beberapa ekosistem tadi yang menggunakan berapa aja, apa saja dalam kesehariannya atau usahanya. Tuh, masih ada atau sudah tidur? Masih ada, Pak. Atau saya ditinggal sendirian ini? Ya, Ada, silakan Pak. Bapak Ada, Ibu. Pak. Nih, apa itu ekosistem digital ini? Kita semua ini bagi yang wirausaha gitu kan, bagi kita yang jualan, ini kan membutuhkan ini Bapak Ibu. Ada yang usaha Bapak Ibu menggunakan apa ini dari beberapa ekosistem digital ini yang dipakai? Izin Pak, Bapak. sedikit share dari saya. Dan
Ya, kebetulan dari salah satu poin-poin digital ini saya sedikit punya usaha kecil-kecilan sih Pak terkait mengenai jenis usaha yang saya lakukan adalah jenis makanan sih Pak. Salah satu sistem digital yang saya gunakan mungkin adalah WhatsApp ya, baik itu WhatsApp. lewat WhatsApp grup maupun Japri karena di lingkungan kantor saya itu kan cukup tinggi permintaan untuk request makanan baik itu untuk sarapan maupun untuk lunch gitu ya Pak. Mengingat Luar biasa. ya karena peluang usahanya cukup lumayan opportunity-nya cuma lumayan tinggi lah. Jadi sedikit di mana saya juga mempunyai sedikit hobi masak gitu ya. Jadi apa yang saya jual itu tergantung request mereka gitu ya. Mungkin salah satunya misalkan contoh mereka lagi pengen makan spaghetti. Jadi apa yang saya tawarkan pun itu yang saya buat dan itu yang pernah saya masak gitu ya. Jadi memang salah satu faktornya adalah peluang gitu loh. Karena teman-teman di sini kan orang-orangnya yang mageran gitu ya Pak, anak-anak Gen Z, milenial gitu ya, malas keluar, malas Betul. ngantri lift, malas ngantri di kantin untuk bayar. Nah, nah ini ada celah saya nih untuk membuka usaha kecil-kecilan saya sekaligus salah satu passion saya di dunia masak memasak gitu loh. Wah, luar Jadi biasa ini. selain hobi juga menguntungkan nih dalam hati saya gitu ya Pak ya. Nah Betul. akhirnya dalam poin yang dari salah satu materi ini ya salah satunya WhatsApp ini gitu ya. Nggak mungkin saya telepon satu-satu lewat extension ya Japri aja atau buat grup sendiri gitu ya. Karena kan Betul. kita bisa melihat siapa-siapa aja orang-orang yang memang malas keluar, malas ngantri, tipikal orang yang memang mageran, pengen siap saji dibawain, disiapkan. Nah itu yang saya ambil ya Pak. Ya, Wah. ya memang tidak banyak ya, tapi kalau kita lakukan konsisten gitu ya, dan mendengarkan keinginan mereka maunya apa sih. Misalkan contoh hari ini maunya menunya spaghetti, besok menunya lokal deh apa nih, Bang Jeb misalkan menunya sop ayam Hainan atau sop daging. Sebenarnya sesuatu masakan yang simpel yang bisa saya lakukan dan itu bisa menghasilkan cuan sih salah satunya sih Pak. Luar biasa, Pak. Heeh. Ya, ya. Itu sih Pak Boleh, sharing dari saya. ya, boleh ini, Pak. Apa itu? Memang ini untuk skupnya itu di kantor, Pak ya. Jadi dari beberapa ekosistem ini cenderung WhatsApp ini yang jadi pilihan, Pak ya. Betul betul Pak. Iya. Karena kan ini salah satu di kantorku ini kan memang salah satu sosial media atau alat komunikasi yang memang signifikan digunakan baik untuk pekerjaan maupun untuk keseharian lah ya Pak ya. Ya. Jadi sangat mudah kita mengaksesnya, bisa kita menggunakan lewat laptop juga. Ya kita bisa ya pinter-pinter lah sampai jangan mengganggu pekerjaan juga gitu sih Pak. Jadi bisa melihat waktu di mana kita bisa menawarkan apakah di jam-jam menjelang pulang baru kita. Trik saya adalah di mana untuk menawarkan produk saya itu paling di jam-jam sebelum mau pulang, misalkan jam 16.30 gitu kan, atau jam 16.00 itu kan mereka teman-teman tuh udah pada pulang, besok pada mau makan apa kayak gitu sih Pak sebenarnya. Jadi intinya diupayakan tidak mengganggu pekerjaan juga sih. Oh, siap-siap. Ya. Waduh, mantap Pak. Jadi apa itu bisa memanfaatkan ini ya, momentum Pak ya. Ya lumayan lah Pak. Untuk ada pemasukan minimal pemasukan setiap hari untuk ganti bensin dan parkir motor loh Pak. Betul Pak. Betul. Setuju Pak. Dikembangkan Pak ya. Siapa tahu Siap, nanti siap. ke Mudah-mudahan Pak depannya. doakan teman-teman. Ya, terima kasih Ya. Pak Sunarmi. Terima kasih. Ya, Jadi ya. ini Pak siapa Mas Pak? Ahmad Zabrudin Pak. Ya, Pak Ahmad Zabrudin. Ya, silakan Bapak Ibu teman-teman yang ini sistem tadi itu apa yang Bapak Ibu sudah apa itu mungkin apakah semuanya atau di apa itu plafon tertentu dan alasannya apa? Silakan kita sharing-sharing Bapak Ibu. Sedikit Pak dari saya. Ya, silakan. Jadi saya sih sudah mencoba beberapa baik itu dari sisi website, terus juga Facebook, terus juga yang paling gampang sih menurut saya pernah menghasilkan yang cukup lumayan lah ya per hari mungkin dengan tanpa modal, maksudnya dengan tanpa modal bentuk
fisik barang. Jadi cuman share link tuh Pak. Ada mungkin apa ya, share link tuh kayak mungkin kecantol ya. Ya. Jadi apa, ketika orang tersebut belanja, saya itu dapat komisi. Saya nggak tahu, tiba-tiba kerentang kerenting ternyata duit semua yang masuk. Meskipun duitnya nggak seberapa memang, tapi Ya. ketika banyak yang belanja dan nominal mereka besar, itu saya bisa satu hari bisa 50.000. Padahal itu nggak ngapa-ngapain, bukan nggak ngapa-ngapain ya. Saya nggak punya produk pun, saya tidak jual apapun, hanya saja saya mempromosikan link memang. Maksudnya cuman jadi saya broadcast link itu lewat Facebook Pro. Jadi saya berbayar memang ya, maksudnya Ya. bayarnya itu sudah berlangganan gitu ya Pak ya. Ada limit Facebook Pro-nya, sudah berlangganan untuk produk lain. Tapi masih ada sisa limit, jadi itulah saya gunakan. Ternyata tuh goals. Jadi setiap waktu ada aja nominal yang masuk, entah itu 5.000, setiap waktu nanti kering lagi entah 2.000, entah berapa. Tapi kan lama-kelamaan dikumpulkan, satu hari bisa 50, 75, dan itu menurut saya peluang yang sangat-sangat apa ya, yang sangat-sangat baik ya di dunia digital nih, selama kita bisa memanfaatkannya dengan baik gitu Pak. Ya meskipun bagi orang-orang tertentu mungkin nominal segitu apa sih gitu ya, tapi bagi sebagian orang lagi mungkin dengan nominal segitu bisa makan untuk satu hari gitu. Nah itu sih Pak, peluang-peluang seperti itu sih di sosmed. Lucu juga sih. Iya. Jadi dari ekosistem ini dengan Pak siapa ini tadi? Saya Imam Apriliadi Pak. Pak Imam Apriliadi ya. Jadi lebih ke media sosial Pak ya, kalau dari apa itu beberapa ekosistem digital ini, dan lebih spesifik ke Facebook-nya Pak ya. Iya betul Pak. Baik ya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, apa ini yang mungkin bisa sharing-sharing nih dari ekosistem digital ini yang pernah dipakai itu. Kalau ke apa itu, misalkan dari ekosistem sosial marketplace dan lain sebagainya ini, ada yang memakai semua, tapi ada juga yang lebih sesuai dengan produk tertentu. Jadi ekosistem ini tidak semuanya juga relevan begitu. Jadi tergantung masing-masing orang itu untuk keperluannya ya. Silakan Bapak Ibu, tadi ada yang sudah kaitannya dengan WhatsApp grup untuk kantornya gitu kan, menawarkan gitu. WhatsApp ini lebih ini ya, ke DO dan sebagainya. Jadi jangkauannya memang lebih ke apa itu, lingkungan sekitar dengan radius tertentu ini. Nah, seperti Pak Tandi itu di kan. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau sharing, silakan. Bu Ibu, Mbak-mbak, apakah masih online? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Silakan Bu Ayu, Bu Irna. Bu, siapa lagi ini? Izin Pak, kalau saya untuk ini share-nya di itu Pak, di WhatsApp, di status. Jadi sharing-sharing di status gitu, nanti ada yang pesen gitu Pak. Kalau untuk Alhamdulillah udah punya market sendiri. Jadi kalau itu mau mengembangkan itu susah Pak, soalnya ngelayanin karyawan. Terus karyawan itu kalau diganti mahal nggak mau Pak, mintanya murah, kenyang, enak gitu. Wah. Baik. Ini kaitannya dengan ini makanan juga Bu Irna ya. Iya, betul Pak. Makanan di kantin. Waduh, menarik Jadi nih Bu. marketnya alhamdulillah udah ada gitu Pak. Cuman kalau mau mengembangkan untuk ke jenjang yang lebih lebar sayapnya gitu, kayaknya agak susah juga Pak. Soalnya kan untuk melayani karyawan gitu Pak. Maaf saya potong. Apa Ibu Irna juga sambil bekerja sehingga jadi beberapa pertimbangan untuk belum ini mengembangkan? Iya Pak.
Enggak, ada sampingan sih Pak di rumah gitu, pesan-pesanan gitu, Oh, orderan menu makanan baik. eh, yang saya share di status tuh alhamdulillah pada pesan Pak, pada order. Wah, pasti ini produknya eh, spesial nih Bu ya. Jadi sudah langganan ini gitu. Baik. Jadi Iya. memang Ya, dari terima kasih Pak. ya, makasih Bu Irna. Kembali lagi ke WhatsApp. Jadi secara jangkauan memang WhatsApp ini apa itu tertentu tetapi efektif karena langsung ke apa itu terhubung dengan kontak yang membutuhkan. Silakan, ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, Izin Pak, silakan. untuk di perusahaan tempat saya bekerja biasanya menggunakan website dan media sosialnya Instagram Pak. Jadi Karena kombinasi. perusahaannya HVAC kontraktor ya Pak. Oh, baik. Jadi websitenya itu untuk company profile, Betul. media sosialnya untuk support. Ya supportnya Pak, karena hasil-hasil kerja banyak disimpan di media sosial Instagram. LinkedIn juga kita pakai juga. Baik. Jadi trust dan menjaga ini ya Bu, apa itu sebagai testimoni juga di sana ya, Betul Pak. dari proyek-proyek dan lain sebagainya ini ya. Betul Pak. Ya, itu dengan Bu siapa ini maaf? Henny Pak. Bu Henny ya. Ya. Jadi seperti Ibu ini sudah dari beberapa ekosistem yang ada ini dua ya Bu, website dikombinasikan dengan media sosial. Media Iya, betul. sosialnya semua Facebook, Enggak, TikTok, Instagram. hanya Instagram Pak. Instagram, baik. Luar biasa. Ya, baik-baik. Luar biasa Bu, semoga nanti jadi inspirasi juga itu untuk yang lainnya yang sudah. Semoga semua platform ini juga mungkin jadi pertimbangan untuk diefektifkan untuk menjangkau konsumen. Silakan Ibu, Mbak, Bapak yang lainnya. Oke, untuk ini ya Bapak Ibu nanti supaya apa itu bisa menganalisis, mini analisis ini juga ada di tugasnya di learning LMS. Silahkan nanti Bapak Ibu buat tugasnya pemasaran digital. Silahkan Ibu apa itu tentang konsep dan sebagainya ini dianalisis, contohnya seperti apa itu. Syukur tadi seperti Bapak Ibu punya usaha. Nah ini strategi digitalnya nanti seperti apa ini? Atau yang digunakan seperti apa? Misalkan tadi ada makanan, karena jangkauannya relatif teman-teman lingkungan kantor lebih efektif Facebook gitu kan. Juga di status Facebook dan lain sebagainya. Silahkan diuraikan. Itu dikumpulkan di sebelum pertemuan berikutnya hari Kamis. Lewat Begitu? elektrik apa was itu Pak? Lewat Oke, email. ya lewat LMS Bu ya, Learning Management System. Oke. Baik Ya. Pak. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita pertemuan malam ini? Cukup Pak. Cukup ya Pak. Silakan nanti untuk materi lebih lanjut ada di yang kita lampirkan. Kalau memang ada yang di luar apa itu yang belum dibahas di lampiran, kita sharing-sharing boleh Bapak Ibu di Japri itu kita diskusi ya. Jadi ini tema kita itu belajar itu tidak hanya di
kelas pembelajaran, tetapi juga interaksi di luar kelas pun juga boleh dalam konteks belajar. Begitu Bapak Ibu, terima Pak, kasih. izin Pak. Iya, silakan Pak. Izin Pak, menanyakan ini Pak, untuk yang pemasaran digital di sini absennya berarti nggak perlu absen ya Pak ya? Bentar Pak, saya ini dulu ya. Kita di sini Sudah dibuka tadi Pak Jo, izin. ya. Di saya belum terbuka ya. Batas absen sampai dengan 13 Februari 2026, 20. Oh iya, 2016. Saya cuma absen yang di perilaku konsumen. Oh, Ya, pantesan. silakan. Saya minta maaf Pak ya, kalau untuk absensi ini nanti apa itu saya masih belum biasa, jadi mungkin kalau ada yang kurang-kurang nanti kita ini ya carikan solusi ya Pak, absensi. Belum bisa terbuka sih Pak. Karena kan 2 mata kuliah ya Pak. Jadi saya pikir karena tadi belajar perilaku konsumen, jadi saya absennya cuma di perilaku konsumen. Oke, ini Pemasaran digital saya belum absen. Tapi tertutup ternyata. Ditutup sampai 2016. Oh ya, pantas terlewat. Waduh. Tadi belum ini ya Pak? Iya, belum absen. Saya cuma di perilaku konsumen aja tadi Pak absennya. Lupa. Bisa diedit lagi apa enggak ini ya? Batas waktunya saya edit nih Pak. Iya, izin Pak. Sampai jam ya. Sampai jam 21.00 ya Pak. Siap Pak. Siap. Biar ini. Sudah Pak. Yang ini ya Pak, izin Pak, pemasaran digital ya Pak. Iya. Oh, di saya masih tertutup Pak. Kalau yang perilaku konsumen saya sudah. Baik. Tapi yang pemasaran digital terkunci. Ya, karena waktunya tadi sudah ini ya Pak. Apa itu? Kita ngasih waktunya. Sebentar Pak. Dua 21.00. Waduh. Itu ya Pak, untuk absensinya sampai jam 21. Oh iya. Kalau apalagi kalau saya izin Pak, tadi memang sudah absen Pak, cuman tadi karena ada telepon, jadi kayak sepertinya kepencet typo kesakit Pak. Jadi harusnya kan hadir ya Pak. Terus kepencetnya malah sakit pas kebetulan ada telepon tadi, mohon maaf Pak. Iya. Baik, ya. Baik, Pak Ade Marando yang di chat, apa itu? Kalau belum terselesaikan solusinya nanti kita ini ya Pak, apa itu? Kita carikan solusi karena di pilihan di sini memang tidak ada begitu. Mungkin yang pertemuan pertama ini yang saya agak kendala ini di absensi. Baik Bapak Ibu, pertemuan malam ini kita cukupkan. Izin Bapak, berarti ini kalau saya lihat di info tugas ada 2 tugas ya Pak ya? Iya betul. Iya Pak. Siap. Di masing-masing ya Pak. Karena kan ini teman-teman ini juga apa itu kondisinya macam-macam. Jadi kalaupun hari ini nggak memungkinkan, besok nggak memungkinkan, sampai di pertemuan berikutnya silahkan Pak. Sambil ini ya Pak, apa itu ya adalah yang mata kuliah materi ini kita apa itu bisa ambil gitu. Kalau memang sebelumnya belum familiar. Kalau yang sudah ya lebih mudah Pak, karena itu keseharian kita ada di kaitannya dengan perilaku konsumen dan apa itu tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih pertemuan malam ini. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih banyak. Izin lab Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.